Halo, selamat datang kembali. Buat Anda yang sudah mengirimkan materi ini, hari ini kita punya bahasan yang seru banget. Betul sekali. Kita akan coba bongkar dunia Arab di tahun 1940-an dan 50-an. Ini bukan sekedar periode transisi biasa ya. Ini masa-masa yang penuh gejolak. Tepat setelah kekuasaan kolonial itu mulai goyah. Tepat. Sumber kita kali ini dari bab sebuah buku klasik, A History of the Arab Peoples, karya Albert Horani, yang fokusnya ke perubahan masyarakat. Salah satu buku pondasi di bidang ini. Nah, jadi misi kita hari ini adalah kita mau coba intip dapur masyarakat Arab di era itu. Maksudnya, kita mau lihat gimana kehidupan orang biasa itu benar-benar jungkir balik. Iya, di level akar rumputnya ya. Betul. Populasi yang bergerak, kota yang tiba-tiba meledak, dan cara orang kaya dan miskin hidup berdampingan itu berubah total. Dan untuk memulai, kita harus bicara soal pemicu utamanya kan? Nah, itu dia. Pemicu segalanya. Gelombang manusia yang bergerak dari desa ke kota. Ini bukan sekedar tren kecil-kecilan, ini benar-benar kayak gempa sosial. Fondasinya yang digoyang. Jadi, mari kita mulai dari akarnya. Coba Anda bayangin, Anda ini petani muda di desa, di Mesir tahun 1940. Keluarga Anda udah garap tanah itu turun-temurun. Tapi sekarang, tanahnya udah nggak cukup. Apa sih yang mendorong Anda dan jutaan orang lainnya buat nekat? Ninggalin semua yang Anda kenal dan pergi ke kota. Pemicu utamanya, seperti yang disorot di sumber ini, itu tekanan demografis. Sederhananya gini, jumlah orang di desa itu tumbuhnya jauh lebih cepat daripada kemampuan tanah buat menghidupi mereka. Oke. Jadi murni soal jumlah orang dan sumber daya. Betul, teknologi medis modern kan sudah masuk di era kolonial, jadi angka kematian turun drastis. Tapi angka kelahiran tetap tinggi. Hasilnya, ledakan populasi. Tepat, tanah yang tadinya bisa buat satu keluarga, sekarang harus dibagi untuk 3 bahkan 4 keluarga. Pilihannya jadi sedikit banget. Tetap di sana dan kelaparan, atau pergi. Dan kota itu menjanjikan sesuatu, entah itu pekerjaan, pendidikan, atau ya sekedar harapan baru gitu. Dan kayaknya pergi jadi pilihan yang sangat populer ya. Sumber ini kasih beberapa angka yang benar-benar bikin kita, wow, kaget. Skalanya memang mengejutkan. Coba bayangin ya, di tahun 1960, 1/4 dari seluruh penduduk Mesir itu udah tinggal di kota besar. 1/4. Dan yang lebih gilanya lagi, 40% dari semua penduduk kota di Mesir itu numpuk di satu tempat, Kairo. 40%? Di Kairo doang. Iya, hal yang sama terjadi di tempat lain. Baghdad itu menampung 20% dari seluruh populasi Irak. Casablanca 10% dari populasi Maroko. Tunggu. 20% populasi satu negara ada di satu kota. Itu kan angka yang luar biasa besar untuk zaman itu. Besar sekali. Artinya kota-kota ini bukan lagi sekedar ibu kota, tapi jadi pusat gravitasi absolut yang menyedot semua orang dari seluruh negeri. Tepat sekali. Kota-kota ini jadi magnet raksasa. Dan buat pemerintahan nasionalis yang baru merdeka, ini jadi pedang bermata dua. Di satu sisi, butuh orang. Di sisi lain, Di satu sisi butuh tenaga kerja buat industri. Tapi di sisi lain, mereka dihadapkan sama masalah masif. Gimana cara ngasih makan, ngasih rumah, dan yang paling penting, ngasih kerjaan buat jutaan pendatang baru ini? nah dari sinilah lahir obsesi baru kan? Betul. Obsesi yang mendefinisikan seluruh era ini, pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan bukan lagi pilihan, tapi jadi syarat mutlak buat stabilitas nasional. Oke, jadi negara-negara baru ini tekanannya besar banget untuk menciptakan pertumbuhan. Lalu bentuk pertumbuhan ini di lapangan seperti apa sih? Nah, bentuknya sangat ambisius dan seringkali monumental. Di Mesir, simbol utamanya itu proyek Bendungan Tinggi Aswan. Proyek raksasa itu. Ini bukan sekedar bendungan, ini sebuah pernyataan. Pernyataan bahwa negara modern bisa menaklukkan alam, mengendalikan banjir Sungai Nil. Mengubah gurun jadi lahan pertanian gitu ya? Tepat. Ini proyek mercusuar yang menjanjikan kemakmuran untuk semua. Sementara di Suriah ceritanya agak beda ya. Pertumbuhannya bukan dari proyek negara, tapi lebih... Betul. Di wilayah Jazirah, itu di timur laut Suriah, terjadi semacam demam gandum. Para pedagang dari kota kayak Aleppo, mereka punya modal datang sewa tanah luas dari para syekh suku. Mereka bawa traktor, teknologi modern. Iya, buat nanam gandum skala besar. Ini pertaruhan besar sebetulnya, karena curah hujan di sana nggak menentu. Tapi kalau berhasil, untungnya luar biasa. Jadi ini model pertumbuhan yang lebih liar didorong pengusaha. Persis. Oke, jadi kita punya dua model.
Mesir dengan proyek negara terpusat, Suriah dengan kapitalisme agraria yang lebih tersebar. Pertanyaan besarnya, selalu, uangnya lari kemana? Nah, Siapa yang benar-benar nikmatin buah dari pertumbuhan ini? disinilah kita lihat gimana struktur sosial yang ada itu menentukan siapa yang menang. Di Mesir, keuntungan terbesar itu ngalirnya ke kantong segelintir keluarga pemilik tanah yang emang udah kaya raya dari dulu. Elit lama ya? Kelas aristokrat, tanah yang sangat eksklusif. Pertumbuhan ekonomi cuma bikin mereka makin kaya. Kalau di Suriah? Dengan para pedagang yang jadi petani gandum dadakan itu, Di Suriah situasinya lebih cair. Keuntungannya lebih menyebar. Jadi muncul kelas menengah pedesaan yang baru dan dinamis. oke, jadi ada mobilitas sosial di sana. Ada, tapi di Irak, ini ceritanya paling tragis. Pemerintahnya, yang didominasi syekh suku, justru bikin kebijakan yang memungkinkan para syekh ini mendaftarkan tanah komunal suku jadi milik pribadi mereka. Wow, jadi mereka justru Justru menciptakan kelas tuan tanah baru yang super berkuasa, sementara anggota suku mereka sendiri jadi petani penggarap yang miskin. ini menarik banget. Jadi niat pertumbuhannya sama, tapi hasilnya bisa menciptakan 3 jenis ketimpangan yang beda. Beda-beda sekali. Di Mesir memperkuat elit lama, di Suriah menciptakan elit baru, dan di Irak secara aktif menciptakan elit perampas tanah. Betul. Dari sini kita bisa lihat ada 2 bom waktu kan? Ledakan populasi di kota dan mesin ekonomi di desa yang hasilnya lari ke segelintir orang. Pemerintah baru pasti sadar, wah ini nggak bisa dibiarin. Tepat sekali. Mereka sadar kalau menyerahkan pembangunan ke pasar aja itu bakal terlalu lambat dan hasilnya nggak merata. Dan ada masalah politik juga kan? Nah, itu yang lebih penting. Kekuatan ekonomi para tuan tanah ini jadi penghalang politik terbesar. Mereka kuasai parlemen, mereka bisa blokir kebijakan apapun. Jadi pemerintah harus turun tangan langsung. Harus. Dan target pertama mereka adalah sumber kekuasaan lama itu, para tuan tanah. Dan ini membawa kita ke salah satu momen paling dramatis dalam sejarah modern Timur Tengah. Reformasi agraria. Terutama yang di Mesir ya, setelah kudeta militer tahun 1952. Betul. Itu bukan sekedar kebijakan, itu serangan frontal. Sefrontal apa memangnya? Sumber ini menekankan betapa radikalnya langkah itu. Cuma beberapa bulan setelah kudeta, pemerintah militer langsung umumkan Undang-Undang Reformasi Agraria. Kepemilikan tanah per individu dibatasi, maksimal 200 fedan. 200 fedan itu berapa hektar kira-kira? Sekitar 84 hektar. Mungkin buat kita sekarang masih terdengar luas ya, tapi buat para pasha di Mesir yang punya puluhan ribu hektar, Oh, itu pukulan telak. pukulan telak. Tanah surplusnya diambil negara, terus dibagikan lagi ke petani tak bertanah. Apa tujuan utamanya? Murni keadilan sosial? Bagi-bagi tanah? Menurut Haurani, tujuannya ada 2 dan sangat strategis. Pertama, dan paling utama, itu tujuan politik. Industrialis? Persis. Ini upaya rekayasa sosial dan ekonomi dalam skala masif. Oke, jadi sementara di desa terjadi perombakan kekuasaan yang fundamental, gimana dengan kota-kota yang udah terlanjur bengkak ini? Apa yang terjadi di sana? Wajah kota berubah total, secara fisik maupun sosial. Pertama, komposisinya jadi lebih homogen. Maksudnya? Para pejabat imperial Eropa kan udah pulang. Terus, sebagian besar komunitas Yahudi kuno yang udah hidup berabad-abad di Kairo, Baghdad, Damaskus, mereka migrasi besar-besaran. Setelah berdirinya Israel ya? Betul. Ini bikin kota-kota kayak bagian Yerusalem yang dikuasai Yordania misalnya, jadi hampir 100% dihuni orang Arab. Dan di dalam populasi Arab itu sendiri, ada pergeseran internal yang besar juga kan? Betul sekali. Terjadi semacam segregasi spasial yang baru. Keluarga-keluarga burjuis lama, para pedagang kaya ini mulai nggak nyaman di pusat kota yang jadi padat dan kumuh. Jadi mereka pindah. Mereka pindah ke pinggiran, bangun villa, perumahan modern yang terencana. Rumah besar mereka yang kosong di pusat kota itu dipecah-pecah jadi unit kecil, disewakan ke pendatang dari desa. Jadi tercipta pemandangan yang sangat kontras ya. Pinggiran kota yang hijau untuk elit baru dan pusat kota atau permukiman liar untuk kaum miskin. Kontras sekali. Saya penasaran gimana orang-orang ini bertahan hidup di tengah kondisi yang sulit itu. Sumber ini kasih gambaran yang cukup suram. Angka dari Kairo tahun 1960 itu benar-benar mencengangkan. Berapa? Diperkirakan 2/3, 66%, penduduknya itu nggak punya pekerjaan tetap atau teratur. 66%? Serius? Iya. Mereka hidup dari kerja serabutan. Jadi kuli bangunan, pedagang kaki lima, apa aja yang bisa menghasilkan uang hari itu. Dan kondisi kesehatannya? Buruk sekali.
Di permukiman padat itu, sanitasi jelek, air bersih langka, penyakit kayak TBC, disentri, itu merajalela. Ini wajah lain dari pertumbuhan yang sering disembunyikan. Tepat sekali. Tapi di tengah semua kesulitan ini, ada satu paradoks yang menarik banget dari urbanisasi ini kan. Justru terjadi revolusi sunyi di dalam unit masyarakat paling dasar, keluarga. Nah, ini salah satu temuan paling menarik di bab ini. Secara statistik, tingkat kelahiran di kota itu ternyata jauh lebih rendah daripada di desa. Kenapa bisa begitu? Ada beberapa faktor. Anak perempuan di kota punya akses lebih besar ke sekolah. Artinya, mereka cenderung menikah di usia yang lebih tua. Oke, masuk akal. Tapi ada faktor lain yang lebih modern, penyebaran alat kontrasepsi. Di tahun 1950-an, seberapa luas penyebarannya? Cukup luas, terutama di kalangan terdidik. Sumber ini kutip data dari Mesir. Di akhir 1950-an, lebih dari separuh keluarga terdidik di kota udah praktek keluarga berencana. Wow. Yang lebih mengejutkan, praktek ini juga mulai diadopsi oleh sekitar 10% dari keluarga miskin di kota. 10% itu mungkin kelihatannya kecil, tapi kalau dibandingin sama desa yang hampir nol. Itu perubahan besar. Ini menunjukkan modernitas, bahkan dalam bentuknya yang paling keras, itu membawa perubahan fundamental pada peran perempuan dan struktur keluarga. Dan gimana respon institusi tradisional, para pemuka agama misalnya? Justru di sini kita lihat adanya adaptasi. Beberapa ulama berpengaruh saat itu ketika ditanya, malah menyatakan bahwa praktek pembatasan kelahiran ini sah secara agama dalam kondisi tertentu. Menarik! Jadi ada upaya untuk menjawab tantangan zaman. Betul. Jadi kalau kita tarik semua benang ini, gambaran besarnya apa? Dalam 2 dekade aja, masyarakat ini seolah-olah dijungkir balikan. Bener-bener dijungkir balikan. Ada eksodus massal dari desa ke kota. Ada pemerintah baru yang ambisius merekayasa ulang ekonomi dan kekuasaan. Dan hasilnya adalah kota-kota yang terbelah, penuh energi dan harapan, tapi juga penuh keputusasaan dan ketimpangan yang tajam. Inti ketegangannya ada di sana ya. Negara-negara baru ini nggak cuma berjuang melawan warisan kolonial, tapi juga berjuang mengelola ledakan energi sosial dari dalam negeri mereka sendiri. Tepat. Setiap kebijakan yang mereka ambil, bangun bendungan, dorong demam gandum, sampai reformasi agraria, itu pada dasarnya upaya untuk mengendalikan ledakan ini. Dan setiap pilihan itu, seperti yang kita lihat di Mesir, Suriah, dan Irak, punya konsekuensi jangka panjang yang membentuk wajah kawasan itu sampai hari ini. Betul sekali. Ada satu detail kecil di sumber ini yang bikin saya mikir. Disebutkan kalau Undang-Undang Reformasi Agraria di Mesir itu diumumkannya cepat banget setelah kudeta 1952. Sangat cepat. Ini kan mengindikasikan kalau rencananya bukan dibuat semalam. Kemungkinan besar sudah disiapkan jauh-jauh hari. Dan ini membawa kita ke sebuah pemikiran penutup yang provokatif untuk Anda renungkan. Apa itu? Ketika kita melihat perubahan kebijakan yang masif dan cepat terjadi setelah sebuah gejolak politik, entah itu revolusi, kudeta, atau pemilu, seberapa banyak dari perubahan itu yang merupakan reaksi spontan? Dan seberapa banyak yang sebenarnya? Yang sebenarnya merupakan hasil dari sebuah rencana yang telah lama dimatangkan oleh sebuah elit baru yang hanya menunggu momen yang tepat untuk dapat kuasa dan melaksanakannya. Pertanyaan yang bagus. Ini mengubah cara kita memandang perubahannya. Mungkin perubahan besar itu nggak selalu mendadak. Mungkin agendanya sudah ada, tersembunyi, disusun oleh para intelektual, perwira militer, aktivis. Yang kemudian dieksekusi begitu jendela kesempatan politik terbuka. Dan kalau itu benar, apa yang bisa kita pelajari dari situ tentang bagaimana perubahan sosial sesungguhnya dirancang dan terjadi di sekitar kita saat ini?